Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini wa kafa billahi shahida. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat hadir dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Rasulullah SAW 1443 Hijriah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kita masih istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak penceramah Al-Ustaz Muhammad Nur Sitorus yang telah berhadir di tengah-tengah kita. Hormat yang sama kami sampaikan kepada Ketua RT Pak Indra Gunawan. Yang hormat sama kami sampaikan kepada Ketua Panitia Bang Dedi Nurmansyah sekaligus dengan Sekretaris Bang Badawi. Yang kami hormati sesepuh kita Bang Katul dan kalau hadir. Yang kami hormati Bapak Ibu warga komplek perumahan Grand Laudo, dan yang kami sayangi anak-anak sekalian. Adapun tertib acara pada malam ini adalah pembukaan oleh saya sendiri, keempat pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dibawakan oleh pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Siti Hanifah dan pembacaan sari tilawah oleh Bapak Felis Hadi Putra. Agenda kelima kata sambutan oleh Ketua Panitia. Yang keenam penampilan dari anak-anak komplek perumahan Grand Laudo. Yang ketujuh pembagian hadiah kepada para pemenang lomba. Acara puncak adalah ceramah yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Nur Pustol. Memasuki acara keempat pembacaan suci Al-Quran dan sari tilawah. Namun sebelum kita memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran, marilah kita bersama-sama berserah diri untuk membuka acara ini dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Siti Hanifah dan sari tilawah oleh Pak Felis Hadi Putra. Kepada Bapak Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Faminhum man qada nazhahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. liyajziyallahu
الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. Dan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Oke, Bapak Ibu sekalian, malam ini adalah lanjutan kegiatan kita. Malam ini adalah acara puncak, yaitu ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Nur Sitorus dengan tema meraih ketenangan hidup melalui ayat kursi. Untuk itu kami mohonkan kesediaan Al-Ustaz Muhammad Nur Sitorus, kami persilahkan dengan segala hormat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala nabiyina sallallahu alaihi wasallam, ittaqil haitsu ma kunta. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahil karim. Amma ba'du. Ini mana mamanya ini? Tolong dulu yang biar bisa mengaji. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Konsentrasinya ini, saya tengok ini terlalu terbawa suasana kita sehingga kurang konsentrasi. Untuk itu ibu-ibu, bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab kita seringkali bertemu dalam majelis, maka insya Allah dalam kesempatan ini kita buat singkat saja. Namun sekalipun ini singkat, harapannya karena sudah waktunya dipersingkat, maka materinya pun dibuat padat.
Saya ulang sekali lagi, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian mohon diperhatikan. Sebab kita sudah sering berjumpa satu majelis berulang-ulang, maka kesempatan kali ini kita buat singkat waktunya. Kalau biasanya kita mulai dari pukul 8 hingga pukul 11, tapi ini mudah-mudahan kita buat singkat saja. Karena ini singkat, maka materinya pun kita padatkan. Oleh sebab materinya padat dan waktunya singkat, maka dia butuh konsentrasi. Tapi konsekuensinya waktunya menjadi ringkas. Jadi harapan saya, harapan kita semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak mohon diperhatikan supaya materi yang disampaikan ini dapat tersampaikan, dapat dipahami, dan ke depan bisa kita amalkan. Oleh sebab itu, yang pertama, kita mulai dengan satu langkah. Bapak-bapak yang posisinya di belakang belum memenuhi saf yang di depan, kita mulai dengan maju ke depan. Supaya apa? Supaya memenuhi unsur tadi. Sudah singkat, materinya padat, jaraknya pun harus dekat. Karena tidak bisa yang padat dan singkat ringkas ini jaraknya jauh, tidak dapat dia. Jadi dimulai dari singkat, padat, ringkas, dan dekat. Itulah fungsinya. Kenapa ini jaraknya mau kita perpendek. Saya sebenarnya lebih senang kalau saya duduk di depan ini, tapi karena sudah diatur sedemikian rupa oleh Bang Rizaldi, ini harus duduk tenang ini di sini. Maka tidak apa-apa, kita posisikan di sini. Harapannya karena posisi kita sudah agak jauh, jadi mudah-mudahan bapak-bapak yang ada di belakang mohon diperhatikan, konsentrasi. Kita mulai sama-sama dengan lafaz bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini putus-putus suara mungkin. Materi yang dipersiapkan berkenaan dengan surat Al-Baqarah ayat 255. Saya sengaja tidak menyinggung seremoni kita tadi, menyentuh, tetapi kita letakkan pada posisi hati kita dulu, kita jeda sebentar supaya kita bisa masuk kepada materi kita ini. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Materi yang ingin saya sampaikan ini pada beberapa waktu yang lalu pernah saya sampaikan kepada jamaah ibu-ibu. Malam hari ini kita ulang kembali, tapi kita perkaya dengan manfaat turunnya surah Al-Baqarah ayat 255 kepada kita. Surat Al-Baqarah 255 ini turun kepada kita sebagai salah satu surah yang agung. Saking agungnya surat ini, biasanya Nabi Muhammad SAW itu menerima ataupun didatangkan untuk mendapatkan ayat-ayat Al-Quran itu di tempat yang biasa Rasulullah datang, di arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi khusus untuk ayat ini, Rasulullah SAW itu sampai masuk kepada tempat penyimpanannya arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maknanya ayat ini khusus, sebab tempat disimpannya pun khusus. Oleh sebab itu, datangnya
atau turunnya surat ini kepada kita termasuk bagian daripada yang agung bagi kita. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama saya sampaikan kepada bapak-bapak sekalian, ayat kursi disebut dia dengan ayat kursi sebab ada satu kata di dalam ayat ini yang mengandung kata kursi. Kalau seandainya kita bayangkan itu kursi, ya ini kira-kira di kursi yang saya duduk ini adalah kursi. Tetapi yang mau kita fungsikan ataupun yang kita dapatkan daripada ayat kursi ini suasananya kurang kondusif ini salah saya. Kita lanjut. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari pengantar daripada ayat kursi ini. Kita akan mundur sedikit lagi dulu. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salah satu ayat kursi ini menyebutkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Allah menceritakan tentang sifat-sifatnya dalam ayat kursi. Saking mulianya kedudukan ayat kursi ini, Rasulullah mengajarkan kalau seandainya kita mau tidur, maka kita baca ayat kursi. Seandainya kita ingin memulai satu hari, pagi hari kita mulai dengan membaca ayat kursi. Seandainya kita sampai pada waktu sore hari kita baca ayat kursi. Seandainya kita melalui sebuah perjalanan, kita mau ingin memulai perjalanan supaya selamat, maka kita mulai dengan membaca ayat kursi. Seandainya kita lewat di sebuah tempat yang kita khawatir akan keselamatan kita, kita membaca ayat kursi. Demikian sempurnanya, demikian pentingnya ayat kursi ini, sehingga banyak orang mengambil berkah terhadap ayat kursi ini. Salah satunya, kalau seandainya kita itu berangkat ke suatu tempat, kebetulan lupa membawa bekal, kalau seandainya kita mau cari rumah makan, biasanya kita tenang makannya kalau seandainya di tempat makan itu ada ayat kursi, tenang kita makannya. Oh, ini pasti orang muslim ini, iya kan? Itu termasuk keberkahan daripada ayat kursi. Walaupun ayat kursi ini dianggap sebagian orang itu bid'ah, membacanya, menempelkannya, dianggap ini itu perselisihan saja. Ada yang mengatakan boleh ayat itu ditempelkan, ada yang mengatakan tidak boleh ayat itu ditempelkan. Tetapi hakikatnya yang penting bahwa tidak kita tolak bahwa dalam kehidupan kita banyak menerima kebaikan dan manfaat daripada ayat kursi. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Oleh sebab itu, salah satu ayat yang kita baca selepas kita sholat itu adalah ayat kursi. Nabi Muhammad SAW mengatakan siapa yang terbiasa membaca ayat kursi selepas sholat, maka tidak ada yang membatasinya antara dia dan surga kecuali hanyalah kematian. Artinya apa? Kalau ada orang terbiasa membaca ayat kursi setelah selepas sholat, maka antara dia dengan surga hanyalah kematian. Intinya tinggal nunggu mati saja. Kita begitu mati masuk surga lantaran terbiasa membaca ayat kursi. Tapi begini banyak sudah kita dengar ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Kalau mulai ini ayat kursi, mulai itu ayat kursi, pergi ke sana ayat kursi, sampai-sampai ada orang yang menulis ayat kursi, dimasukkan di dalam air, lalu airnya diminum. Banyak orang mengambil makna ayat kursi ini dia. Ada orang yang buat jimat, begitu dibuka kertasnya, ternyata ada ayat kursi. Tapi orang-orang tersebut kalau kita tanya apa rupanya isi ayat kursi ini, tak tahu lah Bu. Mungkin cerita tentang kursi lah itu. Banyak sekali dari kita yang ternyata hanya mengambil berkah daripada ayat kursi, tapi tidak mengetahui hakikat daripada makna ayat kursi.
Nah, ini malam hari ini mau kita telusuri sedikit saja. Kita telusuri sedikit saja sebenarnya apa cerita ayat kursi ini. Maka malam hari ini pertemuan kita ini tidak panjang lebar, hanya menceritakan ayat kursi saja, makna ayat kursi saja. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita selepas sholat bisa kita menghadirkan makna itu ketika kita membaca ayat kursi. Karena ini seringkali kita baca. Siapa yang menghafal ayat kursi ini, saya rasa habis sholat dibacanya, ini mungkin termasuk surat Al-Quran yang paling sering dibaca, termasuk ayat yang paling memberikan banyak kesempatan kepada orang supaya selamat, itu adalah ayat kursi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka saya bilang singkat, ini aja mau kita bahas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini sudah kita bahas. Ini kalau jamaah yang ikut pengajian pada kesempatan yang lalu tahu dia ini. Apa makna dari kalimat la ilaha illallah? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu sifatnya al-hayyu. Al-hayyu artinya hidup. Maka Allah itu pasti hidup. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mencantumkan kata hayyu di sini? Salah satu maknanya adalah ada orang yang tak percaya bahwa bumi ini ada yang mendesain. Ada. Di negara maju sana, di barat sana, ada orang beranggapan dunia ini terjadi karena potensi ledakan besar katanya. Teori Big Bang katanya. Pernah Bapak Ibu mendengar istilah ini? Ada orang yang mendengar seperti itu dan meyakini seperti itu. Lalu dicari dalam Al-Quran, oh ada dia katanya. Ada orang mengatakan bahwa karena ledakan besar itulah terjadi bumi dan semesta alam. Maka ini dibantah. Walaupun ada ayat Al-Quran mengenai itu, tapi kita bantah itu adalah sebab. Karena Allah sudah menyebutkan Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Allah ini yang menghidupkan. Jadi sesungguhnya ledakan tadi itu bukan pengaruh, bukan penyebab daripada terciptanya alam semesta, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penyebabnya itu adalah Allah. Jadi tidak kita ketahui apakah itu disebabkan karena ledakan, apakah Allah menyebabkan hal yang lain. Allah Ta'ala a'lam. Jadi itu hanya adalah sebagai penafsiran-penafsiran. Jadi boleh jadi penafsiran ini benar, boleh jadi penafsiran ini salah. Tapi yang jelas Allah itu sifatnya Hayyu, dia yang menghidupkan. Qayyum, Qayyum maknanya apa? Qayyum maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu terus menerus. Tidak ada sifatnya Allah itu mengambil rehat karena sibuk mengurus alam, tidak ada. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak tertimpa kantuk. Allah juga tidak tidur. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada surat Al-Baqarah 255 ini sebenarnya terletak pada, yang bisa kita pahami, terletak pada kata sinatu wala naum. Apa makna sinatu wala naum? Allah itu tidak mengantuk dan tidak tidur. Suatu hari Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Musa alaihissalam, "Ya Allah, apakah engkau mengantuk?" Katanya. "Ya Allah, apakah engkau mengantuk?" "Ya Allah, apakah engkau tidur?" Maka Nabi Musa alaihissalam disuruh Allah dengan supaya mendapatkan jawaban, Allah Subhanahu wa taala perintahkan, "Wahai Musa, ambillah sebuah gelas." Maka Nabi Musa mengambil sebuah gelas, isilah air. Apa kata Allah? "Musa, bawalah gelas ini sepanjang hari ini kemana kamu saja pergi." Maka dibawa sama Nabi Musa ke mana saja. Sampai pada suatu waktu Nabi Musa sudah keletihan, lalu dia mulai ditimpa rasa kantuk. Dia mengantuk, dia duduk. Setelah dia duduk, maka lama-kelamaan dia tertidur. Setelah dia tertidur, jatuh gelas ini. Jatuh gelasnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wahai Musa,
bayangkan seandainya aku ini tidur dan mengantuk, maka alam semesta ini akan hancur. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa salah satu bukti Allah itu tidak mengantuk dan tidak tidur, alam semesta ini berjalan sesuai dengan rencananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam tetap malam, siang tetap siang, berjalan terus menerus ribuan tahun, terus ada yang mengatur. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kita yang mengantuk, kita yang tidur, ini menunjukkan kepada kita bahwa kita pasti bergantung kepada yang tidak mengantuk dan kepada yang tidak tidur. Maka dari itu kita mengambil manfaat. Apa manfaat yang kita ambil? Bahwa kita mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan, dengan salah satu mengakui sifatnya bahwa Allah itu tidak mengantuk dan tidak tidur. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam banyak kesempatan kita telah berbicara mengenai banyak hal. Mungkin setahun terakhir ini kita mengkaji banyak hal, dari mulai dasar-dasar agama Islam, banyak hal kita pelajari. Pada kesempatan kali ini ada yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, alasan mengapa saya yang memilih supaya saya yang menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Sesungguhnya sebenarnya selama ini kan kita memanggil Ustadz dari luar, tapi kali ini kan kita buat tidak. Yang pertama sekali bapak-bapak yang mau saya sampaikan, yang pertama ini mungkin nasihat kepada kita semuanya. Yang pertama, jangan kita menggantungkan satu urusan agama ini kepada orang-orang tertentu. Jangan. Salah satu itu kalau kita terbiasa menggantungkan urusan kepada satu orang, nanti akibatnya seseorang itu bisa besar kepala. Coba kita perhatikan, coba bapak-bapak ingat-ingat, setiap ada satu event yang kita kerjakan, selalu orangnya terus berganti, sehingga tidak ada satu orang mengatakan kalau aku udah biasa, nggak ada. Kalau dia sudah biasa dia mengatur, tidak ada. Efek berikutnya adalah supaya tidak ada orang yang merasa kecil. Yang pertama, supaya jangan ada yang merasa besar. Kenapa? Karena begitu dia mulai populer, langsung diganti. Ini kita pelajari dari perusahaan-perusahaan. Itu selalu melaksanakan rotasi. Itu dalam beberapa waktu pasti orang yang di situ akan dipindah ke tempat yang lain. Salah satunya efeknya itu apa? Karena kalau dia sudah lama di situ, merasa bahwa dia ini adalah orang yang berpengaruh di situ, dan mulai datang potensi-potensi yang tidak baik di situ. Kita juga begitu, supaya jangan ada orang yang dianggap yang paling bagus, dia yang paling dituakan, dia yang paling dianggap bisa senior, maka kita terus rotasi itu dia. Kalau yang lalu Bang Topik, yang lalu lagi ada si Adit, yang lalu lagi ada Bang Akbar. Bang Akbar sudah berapa periode dia terus berganti. Sekarang hari ini giliran Bang Dedi, Bang Riko, Bang Badawi. Besok nanti apa berikutnya kita lakukan lagi, kita rotasi terus. Sehingga bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya dalam hati saya ada satu masih mengganjal pada acara ini. Apa itu? Belum kita minta Bang Tongko untuk kita dengarkan suara lantunan azannya. Iya kan? Sangkinkan kita ingin semua, jangan ada perasaan ini apa namanya, aku nggak bisa kalau dia bisa, supaya nggak ada itu semua. Itu satu. Jangan ada orang yang merasa di bawah. Kita nggak suka kalau ada orang yang merasa tidak mampu. Sama juga, tidak sukanya kita ada orang yang merasa tidak mampu. Sama kita tidak sukanya kalau ada orang yang merasa selalu bisa, selalu mampu. Sama itu kita. Kalau dia udah pasti bisa nih Bang. Oh enggak, nggak usah kita pilih. Kalau bapak-bapak perhatikan, kalau ada biasanya, kalau ada beberapa orang bicara Bang dia, pasti saya selalu mengatakan jangan dia, pilih yang lain. Untuk apa? Untuk memotong tunas-tunas kesombongan itu. Karena kita dalam menjaga hati kita ini nggak tahu kita ini kapan tumbuh sombong itu. Nggak tahu kita kapan tumbuh sombong itu.
Saking susahnya menjaga niat kita bisa terus ikhlas kepada Allah. Nggak tahu kita kapan kita itu bisa. Nggak tahu kita kapan itu kita tergelincir. Saya rasakan betul itu. Bagaimana semalam si Arif melantunkan azan itu. Sampai dia begitu siap langsung lompat deh. Si Arif mungkin lupa dulu dia waktu masih tetangganya kan saya sama bapaknya. Dulu waktu di di Pamukla dan dulu mungkin dia lupa lah masih SMP atau masih apa dulu itu. Tetangganya kan dia saya kenal betul gitu deh, sama mamanya sama bapaknya mungkin sudah lupa karena udah 20 tahun udah lama gitu dia. Paham saya bahwa dia tuh sukar, segan kalau mau tampil di depan umum gitu dia. Dan bukan tidak sengaja saya bilang itu, yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nantikan puncak acara kita, lantunan Ras Pariaman, bukan tidak sengaja itu. Sengaja saya tuh biar Bang Hendra berani meruntuhkan temboknya itu. Itu jangan dibilang. Sudah saya sebut itu pemilik franchise bakso tersukses Segria Raudoh. Sudah kita bahas itu. Sehingga dalam majelis kita ini tidak menonjolkan orang per orang. Tidak menonjolkan. Bapak-bapak yang dimuliakan, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu. Sebelum saya sampaikan, Bang, mungkin saya ada izin ini, mungkin kembali tugas lagi ke tempat saya sebelumnya gitu ya. Aduh Bang, kalau Abang berangkat ini macam mana ini pengajian kita ini? Oh, saya memang menahan diri. Tunggu saja. Mau saya buktikan bahwa enggak betul itu pendapat itu. Enggak betul. Bagaimana caranya supaya kita buktikan bahwa itu tidak betul? Kita pastikan semua orang yang ikut dalam majelis ini bisa maju ke depan. Sehingga tidak ada kita fokuskan kepada satu figur, nggak ada kita fokuskan. Kita minta Bang Fatur sekali ya. Bang Fatur sekali kalau ada apa-apa yang kita tuakan. Enggak, sengaja kita pilih waktu Bang Fatur nggak ada, kita pilih Bang Hendra, ya kan? Sengaja. Kenapa itu sengaja? Supaya tidak terfokus kepada Bang Fatur. Sama juga. Sehingga setelah Bang Hendra, mungkin beberapa waktu setelah ini, setelah Bang Hendra mengurus, berikutnya lagi kita pilih lagi orang lain. Jangan Bang Hendra, jangan Bang Fatur. Mungkin kita akan pilih mungkin Bang Kelis mungkin, atau Bang Riko, atau siapa saja. Sehingga tugas-tugas kita ini terdelegasi, terkirim semuanya kepada siapa-siapa saja. Akibatnya apa? Semua orang merasa bisa, dan semua orang merasa dia bukan yang terbaik. Kalau sudah ada selalu dia kita kedepankan, selalu dia kedepankan, apa yang terjadi? Mulai ya dalam hati. Memang pertama-tama, enggak lah, aku ini kan saya sudah buktikan bapak-bapak. Sudah saya buktikan itu dia. Kalau sering kita menerima sesuatu, kalau sering kita mendapatkan sesuatu, awal-awal memang hati kita ini bisa kita jaga. Nggak apa-apa. Tapi begitu kita sudah terbiasa, tiba-tiba datang nggak ada dia, mulai hati kita bicara. Biasanya kan kayak gini, kenapa kayak gini? Kok nggak aku yang dipanggil ya? Mulai datang nih. Kalau kita sudah merasa dihormati, tiba-tiba tidak kita dihormati orang, pertama-tama kita nggak apa-apa lah Pak, Bapak aja di depan. Nggak apa-apa lah Bang, nggak apa-apa, maju ke depan. Sudah 2-3 kali maju ke depan, tiba-tiba yang keempat nggak dipanggil kita ke depan, apa yang terjadi? Mulai dalam hati ini. Makanya gimana cara membunuhnya? Jangan kasih orang yang biasa maju itu maju lagi. Bukan dengki, nauzubillah, untuk apa dengki? Untuk apa dengki? Supaya kita membiasakan diri semuanya. Sama juga kepada ibu-ibu. Saya sampaikan kepada istri saya. Kalau organisasi itu jangan satu orang saja yang maju di depan, ditukar terus, rotasi terus, supaya jangan ada yang merasa sungkan dan jangan ada yang merasa besar kepala. Wah, sudah biasa dia maju ke depan, nggak ada. Wah, sudah biasa dia bicara ke depan, nggak ada. Maka dari itu untuk periode ini memang kita sampaikan kepada Bang Badawi sama Bang Dedi. Mungkin ke depan kan kita tukar lagi, terus berganti.
sampai nanti habis kena semuanya, kembali lagi kepada yang sudah pernah. Mungkin kembali kepada Bang Fatur, Akbar, Adib, kembali lagi gitu dia. Tidak lain tidak bukan. Kalau seandainya, Bang, saya tengok ini kan, kita tengok ini dia yang biasa bekerja, yang biasa aktif, tiba-tiba karena nggak dipilih, mulai surut lagi. Mau saya sampaikan satu nasihat. Kalau Anda bekerja giat, merasa ikhlas karena ditunjuk, lalu setelah ditunjuk Anda merasa semangat, dan ketika tidak ditunjuk Anda merasa loyo, itu artinya Anda bekerja supaya dipuji. Saya tidak mau menyebut nama, tapi kalau seandainya ada yang berperforma seperti itu, kembalilah kepada jalan yang benar. Tahaddus bin nikmah, ini saya mau sampaikan sekali. Suatu hari itu kan pernah saya sampaikan, saya diminta, kenapa Bang begini, kenapa dibeli peralatan yang tidak sesuai dengan keperluan kita. Pada waktu itu saya sedang memegang uang kas gitu. Saya sampaikan kepada jamaah sini, kalaulah hati saya ini bekerja karena ingin dipuji, maka pada waktu itu saya akan sakit hati. Karena apa? Karena saya merasa ikhlas. Kenapa kebijakan saya harus diginikan? Tapi insya Allah alhamdulillah tidak berubah dia. Dan sengaja saya tidak mau mengundurkan diri gara-gara itu. Mau saya buktikan bahwa mau dipuji, tidak dipuji, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, tidak berubah rasa sayang saya kepada jamaah sekalian gara-gara tumpang tadi. Dan tidak bertambah, tidak turun dan tidak bertambah, tidak turun dan tidak bertambah. Mau kita latih hati kita, karena kalau tahun ini misalnya Bapak kasih tumpang dan saya senang, tiba-tiba tahun depan saya tunggu tumpangnya nggak ada, saya kan sakit hati. Paham maksudnya? Kok nggak ada tumpangnya ini? Ini kan udah Maulid Nabi nih dia. Kebetulan sama Nabi Muhammad, di bawahnya Muhammad juga. Mungkin maksudnya ini gara-gara sama-sama nama Muhammad ini. Tapi karena kita mau melatih itu, ibarat kata orang, dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Ayo sama-sama kita buat, sama-sama kita belajar ikhlas, sama-sama kita belajar ikhlas. Dan kita tahu ini bukan pekerjaan yang mudah. Tidak, ini bukan pekerjaan yang mudah. Sudah sekian tahun hati kita ini diajari dengan pujian. Sudah sekian tahun ini. Kalau kita bagus dipuji, ya kan? Kalau kita bagus dipuji, kalau kita bagus dipuji, kalau kita nggak bagus dihina, ini enggak. Maka dari itu mau kita rubah kebiasaan itu. Ayo ibu-ibu, rekrut pengajian sebanyak-banyaknya. Ajak orang lain. Ini saya dengar, Pak, saya sudah ngajak dia, tapi dia ngajak diam aja. Ya berhentilah saya, loh. Kok cuma segitu ibu? Kalau hari ini ibu ajak dia nggak datang, mungkin gara-gara ibu datang nggak bawa gula. Minggu depan bawa gula, bawa teh, bawa susu ibu. Tapi Bang, nggak ada yang datang juga. Tambah lagi bawa minyak makan. Nggak datang juga, tambah lagi dia. Baru udah 3 kali baru tanya, ini bu sebenarnya kurang sembako atau macam mana nih? Supaya apa ini dia? Supaya jangan kita biarkan ada orang yang bersendirian dalam jamaah. Ini kepada ibu-ibu, masih saya tandai, ada beberapa rumah dari komplek kita ini yang belum aktif. Kalau memang ibu merasa jamaah ini kita betul-betul, kenapa nggak ibu datangi? Ibu yakin nggak jamaah kita ini ikhlas? Ayo ibu, yakin nggak ikhlas? Ibu yakin nggak ini baik? Kalau ibu yakin ini baik, ini ikhlas, ini disukai oleh Allah, apa yang mau ibu ragu-ragu? Ketuk pintunya, Bu, ayo Bu. Bagaimana caranya? Senang jawabannya, Bu. Minggu depan kebetulan giliran kami untuk pengajian di rumah ibu, kami minta izin ini, ya sudah, datang kita di situ. Sama juga bapak-bapak, saya sampaikan. Kalaulah seandainya bapak-bapak ini yakin ini yang kita buat ini baik, yang kita buat ini benar, ayo maju. Masih ada beberapa rumah itu yang belum sempat kita datangi, iya kan? Masih ada. Kalau yakin ya bapak ini benar, yakin ya bapak ini bagus, kita buktikan, dan kita buktikan sama-sama,
bahwa pengajian kita ini memang pengajian yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita buktikan. Maka rumah-rumah itu tidak tani. Semua orang merasa bahwa ini pengajian miliknya. Jangan, ini kan giliran si Alpan yang datang-datangi, kan dia ketuanya. Oh, enggak ada begitu. Kalau ada orang yang merasa demikian, ini 3 minggu lagi mungkin dia kita angkat sebagai ketua majelis taklimnya, supaya dia merasa bahwa semua orang di sini perlu bertanggung jawab. Satu ayat sebelum ayat kursi ini itu menceritakan kata Allah Subhanahu wa taala, berinfaklah kamu, bersedekahlah kamu sebelum datang nanti ada waktu hari di mana hari itu tak ada lagi jual beli, tak ada lagi persahabatan. Saya di sini mungkin bersahabat dengan bapak-bapak sih. Ada satu hari nanti kita seolah-olah tak kenal. Nah, pada waktu itu kita mengandalkan amal masing-masing. Itu yang mau kita pakai. Maka dari itu bapak-bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya janjikan tadi, ini tidak panjang-panjang. Saya mau mengakhiri ceramah kita pada malam hari ini. Mungkin tidak sebagus dengan ceramah-ceramah kalau kita panggil ustadz dari luar. Tapi sekali-sekali ini mau kita hindarkan. Supaya apa? Supaya kalau diri kita sendiri pun merasa yakin. Apa maksudnya? Berarti akan ada nanti maulid tahun depan, tak perlu kita panggil ustaz. Tinggal kita buat aja gilirannya. Maulid kali ini, maulid tahun depan mungkin Bang Saprudin. Pas Isra Mi'rajnya nanti mungkin Bang Badawi. Kenapa harus dari ustaz lain kita panggil? Tinggal kita persiapkan diri saja. Tinggal kita persiapkan diri saja. Supaya apa? Supaya semua kita di sini berubah. Menghilangkan perasaan-perasaan ragu-ragu untuk maju. Memang apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Sebab kita pasti mati. Kita pasti mati. Dan pada waktu mati itu kita berharap amal kita sudah cukup. Kalaupun amal kita belum cukup, kita merasa sudah banyak berbuat demi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hari ini kita ringkas saja perjumpaan kita karena kita sudah terbiasanya untuk biasa berjumpa majelis taklim 3 kali seminggu. 1 kali kepada bapak-bapak, 2 kali kepada ibu-ibu. Untuk itu sebagai penutup saya sampaikan, saya kebetulan orangnya tidak sungkan saya. Kalau saya sendirian saya sungkan. Kalau bukan giliran saya bicara, saya orang yang paling sedikit bicara. Di forumnya saya mau berbicara. Jalan pun dari rumah ke masjid, ke musola kita ini, kalau saya lewat di depan kedainya Bang Anto, menunduknya saya bapak-bapak, iya kan? Tunduknya saya. Saking sungkannya saya kalau pas bukan giliran saya bicara. Tapi kalau pas saya dikasih giliran bicara, nggak sungkan saya untuk mengatakan satu, kurang rajin ikut majelis taklim. Ini kurang rajin ya. Kalau orang bilang, abang ini segan nasi kalau malah dibilangnya dia dirame-rame begini, enggak lah. Untuk apa segan-segan? Kalau saya buat salah, saya lebih suka saya ditegur daripada nanti kita pas di padang mahsyar. Pas kita betul-betul butuh dengan amal, baru kita dulu kau nggak kasih tahu sama aku. Untuk apa? Karena saya yakin yang kita pengajian ini benar, yakin saya pengajian kita ini baik. Kenapa nggak saya nasihati? Adik saya sendiri mana adik saya? Ini yang kedua kali saya nasihatin. Iya kan? Seingat saya Al masih lebih bagus. Karena Al kalau sebulan sekali ada lah paling enggak. Kalau adik saya ini seingat saya 1 kali pun belum ada datang, ya kan? Iya Bang? Belum ada. Apa masalahnya? Kenapa? Apa yang mau kita inikan gitu? Saya jujur, la haula wala quwata illa billah, saya mati saya. Ada beberapa orang-orang yang sampai sekarang belum mau datang. Dalam hati saya bertanya-tanya, apa masalahnya? Apa yang salah? Apakah gara-gara tidak panggil ustaz, biar kita panggil ustaz?
Apakah gara-gara pengajian kita ini buruk, biar kita panggil yang baik? Apakah gara-gara sibuk? Saya mau bilang, sesibuk apa rupanya kita sampai kita tidak bisa? Pengajian kita sebulan 4 kali. Harus 4 kali bang? Enggak. 3 kali boleh? Boleh. 2 kali boleh? Boleh. 1 kali sebulan boleh? Boleh. Tidak ada masalah. Tapi kalau dalam berbulan-bulan terus tidak datang, ini mungkin tak enak diucapkan. Kalau tiba-tiba terjadi kebakaran, apa mau kawan kerja yang memadamkan rumah itu? Kalau tiba-tiba terjadi kecelakaan, kalau tidak tiba-tiba terjadi fardu kifayah, ada yang mau disembahyangkan, ada yang mau dimandikan, apa orang dari kawan kerja yang mau datang? Kan tetangga yang mau datang. Kan tetangga. Kan kita yang mau beramai-ramai untuk masalah itu. Lalu apa masalahnya? Sibuk, kalau sibuk nggak harus 4 kali, 1 kali pun nggak apa-apa. Kalau ada yang salah, sampaikan. Biar apa? Biar kita ubah mana yang salah. Oh, penyampaiannya nggak kurang bagus. Oke, kita rubah. Kita cari ustadz dari mana. Biar jangan ada perasaan bahwa seseorang itu lepas daripada jamaah. Ini mungkin sungkan dibilangkan orang di ramai-ramai, tapi saya alhamdulillah nggak sungkan bilang seperti ini. Ayo sama-sama. Saya sama tetangga saya, Bang Faisal, jiran saya sampaikan, tapi mungkin saya nggak tahu, mungkin abang itu karena entah dinas malam atau bagaimana, sehingga saya baru 2 kali atau berapa kali itu datang tempat kita. Tapi sekurang-kurangnya pernah datang. Itu jiran saya, Wira. Mana Bang Wira? Bang Wira ya? Bang Wira, saya ingat saya jiran Bang Wira belum pernah datang. Iya kan? Apa masalahnya? Untuk apa? Apa masalahnya? Bang Dedi, saya ingat saya. Bang Dedi ada ini. Soalnya kurang marah aja udah sekarang ini. Iya kan Bang? Apa masalahnya Bang? Nggak ada masalah kita di sini apa-apa kan? Pandi mana nih? Beberapa kali oke datang, tapi habis itu hilang. Kalau ada yang tidak pas, kita sampaikan, beri usulan supaya kita hadirkan yang lebih bagus lagi. Tapi kita tidak biarkan ketinggalan dalam jamaah. Semua kita di sini. Bagi yang baru datang, bagi yang baru berkumpul, sama-sama kita buka bergandengan tangan. Kita saling menasehati. Nggak ada kita rasakan, oh ini lebih bagus, dia yang bagus, ini nggak bagus, enggak. Sama-sama. Kalau pas ada rekomendasi, Pak, saya ada kenalan ustaz yang bagus, oke kita panggil, nggak apa-apa. Intinya, sebagai penutup ibu-ibu sekalian, intinya mari kita teruskan pengajian kita ini. Ada atau tidaknya seseorang, saya ulang sekali lagi, ada atau tidaknya seseorang, penting atau tidaknya seseorang, siapapun itu tidak berpengaruh kecuali hanya Allah saja. Mau saya di sini, saya tak di sini, nggak ada pengaruh, nggak ada pengaruh. Semua kita ini akan terus berpangku tangan, semua kita ini akan bergandengan tangan, terus meneruskan usaha kita ini. Saya rasa itu saja kepada jamaah. Saya tidak tahu, mungkin ini event yang terakhir, memang bisa dipastikan apakah, kalau menurut informasi terakhir katanya saya berangkat insya Allah di awal November, padahal yang lalu itu disebutkan akhir Oktober, tapi katanya suasana masih tarik ulur karena ini masih bicara masalah antar negara, jadi mungkin kebijakannya tidak ini. Informasi terakhir sudah pengajuan visa, jadi biasanya ada permit istilahnya, sudah pengajuan permit, tapi permitnya belum disetujui. Saya rasa ini sebagai informasi terakhir. Saya tidak tahu nih kenapa diulur-ulur terus, entah ada yang mendoakan apa di sini, saya tidak tahu. Kalau ada yang berdoa begitu, mohon untuk jangan didoakan dulu lah. Supaya apa? Supaya kita buktikan apa? Kita buktikan bahwa pengajian kita ini, raudhah kita ini bukan sekedar berfokus pada satu orang, bukan.
tapi semua orang ingin saling menyelamatkan. Satu ulang lagi, kita sudah sepakat punya tuh semboyan, Raudhah di dunia. Kalau sudah bapak-bapak bilang begitu, kalau ada tetangga jangan dibiarkan. Katanya Raudhah. Ada tetangga yang tak ikut, jangan dibiarkan. Katanya kan Raudhah. Buktikanlah. Jangan sungkan mengatakannya, katanya Raudhah. Kalau memang betul-betul yang kita bilang itu Raudhah di dunia, berarti bapak nggak sungkan-sungkan lagi. Sepanjang dia masih dalam komplek kita, berarti tugas dan amanah kita untuk sama-sama mengajak kepada kebaikan. Saya rasa ini saja yang saya sampaikan pada malam hari ini. Ada yang baik saya katakan itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang salah pasti saya salah. Sebab manusia itu tempat salah dan lupa. Mudah-mudahan kita bisa saling memaafkan. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma ya Allah, Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wa amalan salihan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.